Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Tiang mohon maaf kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Tiang. Sekiranya dalam video ini ada kesalahan-kesalahan yang merupakan dari Tiang pribadi, karena manusia merupakan makhluk yang diberikan lupa dan salah. Guru Muhammad Mutawalli Yahya Al-Kalimi berasal dari Jeruwaru, Lombok Timur. Nama kecil Tuan Guru Mutawalli yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al-Kalimi adalah Imron. Nama kecil beliau adalah Imron. Dilahirkan pada tahun 1921 Masehi di Kampung Direk, Desa Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Ayahnya seorang yang diberikan nama populer Guru Yahya atau Guru Yahya. Julukan 31 guru diberikan kepada ayahandanya karena ia tekun, aktif dan rajin menjadi guru ngaji. Sedangkan ibundanya bernama Inak Nasar, berasal dari Jeruwaru. Pengembaraannya dalam menuntut ilmu berawal dari pendidikan keluarga, kemudian disekolahkan di sekolah Belanda, York School. Pada tahun 1927 Masehi sampai dengan 1930 Masehi, setelah menyelesaikan sekolah rakyat atau SR sebelum adanya SD, ia melanjutkan studi di Kediri, Lombok Barat. Pada salah seorang tuan guru yang terkenal akan kesolehannya dan keilmuannya, yaitu Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz. Imron dikenal sebagai orang yang tekun, saleh dan cerdas. Pada saat belajar di Lombok Barat, inilah Imron mulai bersentuhan dengan kitab-kitab klasik yang membahas nahwu, syaraf, tauhid, usul fiqh. Saya ulang, membahas tentang nahwu, syaraf, tauhid, usul, fiqh, dan fikih. Kemudian sekitar tahun 1945 Masehi, beliau berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah beliau pulang dari Tanah Suci, beliau berkiprah melakukan pembinaan keluarga dalam membangun sumber daya manusia. Beliau juga dianggap mampu mengubah pola pikir masyarakat yang menganut paham animisme. Animisme itu yaitu pemahaman tentang yakin kepada roh-roh. Dinamisme yaitu menyembah benda, dan pengikut ajaran Islam yaitu telu yang masih berkembang luas di masyarakat. Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al-Kalimi juga berkiprah dalam berbagai bidang, terutama dalam pengembangan dunia pendidikan, seperti membuka majelis taklim, membuka lembaga pendidikan dasar seperti lembaga pendidikan Nahdlatul Awam, pondok pesantren Darul Aitam, dan lain-lain. Dalam bidang sosial, beliau juga banyak berkiprah bersama masyarakat. Beliau juga membuat jalan raya, jambatan, serta membangun panti sosial. Dalam bidang ekonomi, beliau juga membangun pasar rakyat, membuka lahan pertanian. Sedangkan dalam bidang politik, beliau juga mengikuti berbagai organisasi politik seperti Masyumi dan Golkar. Tuan Imron atau Haji Muhammad Mutawalli semasa muda dilahirkan pada tahun 1921 Masehi di Jeruwaru.
atau Kecamatan Sakre masih merupakan distrik sakra pada masa itu dari pasangan. Beliau dilahirkan dari pasangan Haji Yahya dengan Ina Nasar. Pada tahun 1927 beliau bersekolah di Belanda, Volkschool atau sekolah rakyat. Saya ulangi, pada tahun 1927 beliau bersekolah di sekolah Belanda atau Volkschool atau sekolah rakyat sampai kelas 3. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran beliau di Kediri, Lombok Barat pada salah seorang tuan guru yang terkenal kesolehannya, yaitu Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Selaparang. Dari tahun 1935 sampai dengan 1945. Setelah itu beliau melanjutkan studinya ke Tanah Suci Mekah, dan inilah pengalaman pertama dalam sejarah perjalanan kehidupan sekaligus perjalanan spiritual pertama beliau untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 3 tahun beliau menimba ilmu di Tanah Suci Mekah, yang pada tahun 1945 Masehi beliau melaksanakan ibadah haji pertamanya dan berganti nama menjadi Haji Muhammad Mutawalli. Hasrat beliau untuk berlama-lama di Tanah Suci Mekah tidaklah kesampaian, karena pada tahun 1947 ayahandanya memintanya untuk pulang ke tanah air. Pada tahun itulah awal dari perjuangan Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli dalam membina keluarga dan membangun sumber daya masyarakat. Seiring dengan 2 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, selama hayat beliau menikahi 8 orang istri dengan 9 kali perkawinan. Adapun nama-nama istri beliau, istri pertama beliau bernama Walijah, Hajjah Walijah alias Ibu Munawarah, yang berasal dari Penendem. Kemudian beliau menikah lagi dengan Sawijah atau Hajjah Munayenah, asal Penendem juga. Kemudian istri ketiga beliau Ina Mugit, asal Batu Rontok. Kemudian istri keempat beliau Ina Patahur Rahman, asal Orong Bukal. Kemudian istri kelima beliau Hanah atau Ina Hunaini, asal Beremaya. Kemudian istri keenam beliau Baik Mutiari, asal Baremayung. Kemudian istri ketujuh beliau Kartini, asal Kelebuh. Dan yang terakhir, yang ke-8, istri beliau yaitu Baik Seruni, asal Kopang. Dari istri pertamanya beliau Hajjah Walijah dikarunia putra-putri Munawarah almarhum Muhammad Sibawaihi atau dikenal dengan Tuan Guru Haji Muhammad Sibawaihi. Kemudian Sareah Hadsiah Abdul Halik almarhum Abdul Mukid Suryo Joyo Supno almarhum. Kemudian Sumarni Hasujud dan Sir Muna almarhum. Istri kedua beliau mendapatkan yaitu Haji Munainah. Beliau dikarunia putra putri Munainah almarhum Subeki Imron, Ahmad Hanafi, kemudian Muharir almarhum Hajjah Mutmainnah, kemudian Sinar Hati almarhumah Tilar Negara Mutawalli almarhum Bayan Teke Husnawali almarhum Husnul Azhari dan Abdul Mu'ti Ali. Dari istri ketiga beliau dikaruniai seorang anak yakni Abdul Mugid almarhum. Kemudian dari istri keempat beliau
beliau dikaruniai putra-putri Fatuhur Rahman, kemudian Sahibul Islam, kemudian Hajjah Rahimah dan Hajjah Muhaimin. Dari istri kelima beliau dikaruniai putri, yakni Hajjah Hunaini. Adapun dari ke istri enam beliau memiliki putra maupun putri, tidak memiliki putra maupun putri. Kemudian dari istri keenam beliau mendapatkan putra putri, Mas Kuda Rambitan, Sirtiningsih, Subtiningsih, Abdul Muta'alli, Khairul Umron, dan Apriandi Umron. Dan dari istri terakhir beliau yaitu Baik Seruni dikaruniai putra putri Gede, Maknun, Maskan Mawali, Nur Laili Karyani almarhum, Nur Buana Ningsih, Agus Sugandi, Januar Mutawalli, dan Hizbullah. Kondisi ekonomi Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli dapat dikategorikan mapan. Walau demikian, beliau tetap memegang prinsip hidup sederhana, tidak sombong, apalagi poya-poya. Sehingga cukuplah yang menjadi kekayaan abadi menurut beliau adalah kekayaan amal soleh yang diperbuat di dunia, yang hasilnya akan dituai di akhirat kelak. Prinsip beliau ini merupakan wujud dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya bukanlah kehidupan serba mewah dan wah itu karena faktor harta kekayaan yang dimiliki, tetapi kekayaan yang hakiki sebetulnya adalah ada pada hati yang kaya atau kekayaan hati. Didapatkan dari kitab Mukhtar Al-Ahdis An-Nabawiyah Dar Al-Misriyah Kutub At-Turats Al-Islami. Dan cukuplah kebahagiaan beliau dengan miliki kita sebagai anak cucu keturunan yang dapat membahagiakannya di alam barzah dengan berkar. Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al-Kalimi wafat pada tanggal 4 Rajab 1403 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 April 1984 Masehi di Jerwaru. Dan beliau dimakamkan di dekat kediaman beliau. Lautan manusia berbondong-bondong membanjiri pemakaman beliau, baik dari kalangan pemerintah maupun para alim ulama seperti masyarakat umum. Doa kita yang terakhir kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Tiang yang kebetulan mampir di channel Tiang Niki dan yang masih dikaruniai rahmat hidup dan kesehatan. Marilah kita menghadiahkan doa kepada Ninida kita dan keluarga yang telah mendahului kita. Semoga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasihnya. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.